dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih boleh berkumpul di tempat ini dan Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar firman, untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk mengerti lebih jelas apa yang kami percayai, sehingga kami berdiri di atas dasar yang kokoh. Biarlah pembelajaran-pembelajaran yang kami lakukan seperti ini bisa menolong kami untuk sungguh-sungguh menghayati betapa kayanya limpahnya anugerah yang Tuhan beri kepada kami dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kami bisa mengenal Yesus Kristus dengan benar, dengan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kami. Berkatilah waktu sebentar ini agar menjadi berbuah dan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agenda kita di dalam kelas kristologi bulan ini selama 3 minggu. Sebenarnya saya mengagendakan kita belajar yang pertama itu pribadi dan natur Yesus Kristus, bahwa dia adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Ya, lalu dalam 2 minggu, yaitu minggu ini dan minggu depan, kita belajar karyanya dari mulai inkarnasi, penderitaan, penyalipan, kemudian juga kebangkitan, kematian, kebangkitan, dan nanti kedatangannya kembali. Nah, tapi saudara, kalau saudara hadir dari minggu lalu dan mengikuti pembelajaran, yang pertama ini, saudara, yang tanggal 6 ini, kita baru separuh ya kemarin ya. Betul ya? Kita baru berhenti membahas bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Allah yang sejati. Ya. Nah, jadi hari ini saya mau tuntaskan, kita belajar bahwa Yesus adalah manusia yang sepenuhnya. Nah, jadi materi ini kita habiskan dalam 2 pertemuan. Mungkin kita kayaknya skip yang ini ya. Kita langsung lanjut yang ini. Tapi nanti mungkin poin-poin yang penting saya akan baca, kita lihat di depan tentang inkarnasi Tuhan. Nanti slide-nya semua akan diberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa belajar secara mandiri. Dan ini juga mungkin catatan bagi Pak Lulus, supaya nanti di tahun depan bisa membuat kurikulum kristologi yang lanjutan. Jadi buat Bapak yang belum selesai di dalam kelas yang sekarang ini atau kita bahas baru sedikit, nanti bisa diperdalam lagi di dalam week 2 kristologi yang lanjutan. Gitu ya. Nah, saya review sedikit saja. Jadi kemarin kita sudah bahas Yesus Kristus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, tapi hanya Yesus Kristus saja satu-satunya pribadi yang unik di surga dan di bumi. Hanya Kristus saja yang punya 2 natur. Ya, lalu kita sudah belajar membedakan apa itu pribadi dan apa itu natur. Ya, nah kalau kita bicara Tritunggal, ya, kan ada 3 pribadi ya. Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus ya. Dari 3 pribadi ini, yang punya 2 natur hanya Allah Bapa. Itu naturnya adalah Allah saja, dia nggak punya natur manusia. Ya, begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus naturnya adalah apa? Saja. Yang naturnya Allah, terus dia punya natur manusia. Hanya Yesus Kristus saja. Ya. Nah, kemarin kita sudah coba lihat bahwa Yesus Kristus itu seorang pribadi, artinya kita bisa mengenal dia dan berelasi dengan dia. Bukan cuma dia yang mengawang-awang, tapi dia person, seperti diri yang utuh, yang kita bisa berelasi kepadanya. Lalu kita juga sudah melihat bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Bukti-buktinya apa? Nah, ada banyak cara untuk membuktikan keilahian Yesus, tetapi salah satu cara terbaik mungkin dilakukan oleh penulis buku ini, Robert Bowman dan Cosmos Wesky. Dia berkata ada 5 bukti di dalam kitab Injil tentang keahlian Tuhan Yesus yang bisa disingkat dengan hands, itu ya, atau tangan, tapi itu dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Kemuliaannya, Yesus itu dimuliakan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh murid-murid yang lalu atributnya, lalu namanya, lalu tindakannya, dan juga karakternya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di PowerPoint, slide dan juga ayat-ayat ini.
rujukannya. Dan kalau Bapak Ibu mau beli bukunya, pasti sudah ada di online shop itu bahasa Indonesia. Jadi sudah banyak yang bisa dibeli untuk belajar lebih lanjut. Dan kita sudah melihat beberapa kesulitan untuk memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, ini ajaran-ajaran sesat yang beredar di sekitar abad 1, 2, sampai abad 3, menjelang abad 4. Ya. Ini ajaran-ajaran sesat yang, jadi begini ya, kalau ajaran sesat itu saudara kadang orang yang mencetuskan ajaran sesat itu biasanya hampir pasti tidak bermaksud begini, tidak bermaksud dia lagi baca kitab atau dia lagi nulis di buku lalu dia aksen ini kita sebuah ajaran sesat, bikin ini ajaran sesat ya, kalau saya bilang bagaimana? Nah, kemungkinan itu nggak begitu, hampir pasti nggak begitu. Tetapi dia bergumul dengan Alkitab yang sama dengan yang kita bergumul. Dia memikirkan Tuhan seperti kita juga memikirkan Tuhan, kita bisa mengerti atau dia salah mengerti. Nah, sehingga tanpa sadar pandangannya itu jadi keliru. Yang celaka adalah orang kalau tidak bisa mengerti, tapi memaksakan gitu ya, pengertiannya sendiri. Nah, itu biasanya cita masalah dasar gitu ya. Tapi bukan berarti dia mau sengaja saya mau membuat dengan saya ingin terkenal jadi penyesat udah begitu. Nah, jadi belajar biasa seperti kita pada umumnya gitu. Dan berkumpul dengan sikap suci dan teologi yang sama, hanya ada kesulitan-kesulitan mengerti yang dia tidak selesaikan dengan tepat, sehingga akhirnya menjadi pengajaran-pengajaran yang tepat. Ya, nah ebionisme dan adopsionisme ini mungkin tidak terlalu populer, tetapi yang paling populer itu adalah Arianisme. Ya, Arianisme itu mengatakan bahwa Yesus punya hakikat atau punya natur yang berbeda dengan Sang Bapa. Tetapi ini dengan Sang Bapa. Kalau Sang Bapa hakikatnya apa ya? Bapa itu naturnya Allah ya. Berarti Arius bilang Yesus itu naturnya beda dari Allah. Dengan kata lain Yesus bukan Allah, tetapi hanya mirip saja, mirip Allah, tapi bukan Allah. Nah, Yesus bukan Allah, jadi dia apa? Jadi ciptaan. Tetapi ciptaan yang mungkin lebih unggul dari makhluk-makhluk yang lain. Tapi bukan Tuhan. Dia Tuhan, tapi bukan Tuhan. Nah, kamu bilang Yesus bukan Tuhan, meskipun mirip Tuhan, itu adalah keliruan. Itu adalah yang sesat. Itu kesalahan. Ya, kenapa kok Arius bisa berpikir begitu? Kan itu pikir kok. Nah, ya, tapi ada yang belakang. Ya kan? Kalau ada bapak, ada anak, kamu keluar ada. Pasti bapak dong. Itu belakangan. Lalu kata Arius begini, berarti kalau anak itu belakangan, berarti ada saat ketika Yesus belum ada. Jelas ya? Nah, itu pikiran dia. Nah, kalau begitu kan pasti Yesus adanya kemudian. Berarti dia nggak mungkin hakikatnya nanti sama dengan Bapa. Nah, itu pemikiran Arius. Nah, lalu pemikiran Arius ini ditanggapi, dijawab, diluruskan oleh teolog yang lain, namanya Athanasius. Dia katakan begini, Yesus itu anak, itu bukan berarti kayak kita manusia punya anak. Kalau kita manusia punya anak, kita suami istri, kita dari belum ada anak, kita menciptakan lalu jadi anak begitu. Ya, nah, tapi kalau Yesus itu nggak begitu, dia dan Bapa sudah ada bersama-sama sejak mulanya, sejak ketepalan. Lah, jadi diperanakan itu maksudnya apa? Nah, Athanasius bilang Yesus itu diperanakan bukan dibuat. Maksudnya apa? Maksudnya begini, diperanakan tuh dijadikan anak dalam perannya di dalam Tritunggal. Diperanakan, ya. Kalau Allah Bapa diperbapakan. Jelas ya ibu bapak dan saudara ya. Dalam hubungannya mereka sebagai Allah anak dan Allah Bapa, Allah Bapa dan Allah anak, Yesus diperanakan, diperankan, dibuat perannya itu adalah
Ya, sementara jadi bukan berarti Yesus itu diciptakan, dibuat jadi anak, bukan, tetapi sudah ada bersama-sama dengan Allah. Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak mulai, karena dia adalah Allah sendiri. Dari peranakan itu bicara soal relasi antara kedua. Semoga sampai ini jelas ya. Nah, pandangan tentang Yesus ini kemudian dibahas di dalam sidang-sidang raya bapak-bapak gereja pada waktu itu. Kalau sidang raya itu namanya council ya, konsili. Hasilnya itu namanya credo atau pengakuan iman. Nah, di dalam credo Nicea, ya, kenapa kok namanya Nicea? Ya, karena itu tempatnya, bukan di Nicea, ya. Ada kata-kata begini, dan kalian percaya pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang dilahirkan oleh Sang Bapa, terang dari terang Allah sejati dari Allah sejati sekali. Diperanakan tidak diciptakan, begotten, not made, sehingga sehakikat dengan Sang Bapa. Jadi ini sebuah klaim bahwa Yesus itu sudah ada sejak pertama. Ya, nah ini review dari pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu Yesus Kristus adalah manusia yang sejati. Ya, Yesus Kristus adalah manusia yang sejati. Kita buka Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Bapak-bapak tolong baca ayat 14 dan nanti ibu-ibu membaca ayat 18. Injil Yohanes pasal yang pertama. Sudah ketemu? Ya, bapak-bapak dulu boleh membaca ayat 14, 1, 2, 3. Ibu, kalau bersama saya ayat 18, tidak seorang pun pernah melihatnya. Jadi dua ayat ini adalah dasar untuk mengerti pribadi Yesus Kristus sebagai manusia yang sejati. Firman itu atau Yesus Kristus itu telah menjadi manusia inkarnate, ya, menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita, ya. Diam di antara kita itu maksudnya tinggal di tengah-tengah umatnya, sama-sama dengan umat, ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, tapi Yesus Kristus itu yang menyatakan kepada kita Allah, ya, lewat inkarnasinya sebagai manusia, ya. Nah, Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi. Firman yang menjadi manusia atau firman yang menjadi daging, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara perlu paham di sini bahwa pada dasarnya Yesus Kristus itu kan pribadi kedua di dalam Tritunggal, ya. Nah, pada dasarnya sejak permulaan pada waktu misalnya contoh di kitab Kejadian, Allah Tritunggal itu berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa kita. Itu yang kita pasal 1 ya. Yesus Kristus itu pertama-tama itu esensinya, satunya Allah. Dia berfungsi, sedangkan dia menjadi manusia. Nah, misterinya adalah begini. Misteri itu bukan cuma disembunyikan, tetapi rahasia besar yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Dengan menjadi manusia, Yesus itu bukan mengurangi natur ilahinya. Bukan mengurangi natur ilahinya. Jadi, misalnya dia punya natur Allah 100%, dikurangi kayak 50, karena 50-nya lagi dia mau menjadi manusia. Nah, bukan begitu. Bukan juga Yesus Kristus itu off dulu natur Allahnya. Off. Pause dulu, jadi manusia dulu. Nanti sesudah bangkit, sudah naik surga baru manusianya off, Allahnya on. Enggak begitu. Ya. Tetapi dengan menjadi manusia, dia justru mengenakan pada dirinya natur manusianya. Natur manusia. Jadi bisa dikatakan
Nah, manusia itu ditambahkan, begitu. Dia kenakan, diambil. Kenapa kok kita mengertinya begini? Karena jelas Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi. Jadi Allah duluan, dia itu adalah pada dasarnya dia adalah Allah. Kemudian berinkarnasi sehingga dia mengambil atau menggunakan atau kemudian menggunakan atau manusia di dalam diri. Nah, jelas ya sampai di sini ya. Oke. Nah, apa bukti-bukti bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati? Yang pertama adalah dia lahir ke dalam dunia melalui keturunan manusia di dalam sejarah. Dia bukan seperti kalau cerita-cerita dongeng itu, misalnya dongeng Indonesia ya, masih belum orang tahu, ya, apa namanya, kakek nenek tidak punya anak, lalu pergi ke tempat yang jauh setelah dia pulang ke tempat itu, melabuh atau timun, dibuka terus ada bayi gitu ya. Oh, kalau mungkin ada ibu bapak dan saudara kalau dongeng bukan mau tahu ya, ada anak dari buah persik ya, keluar anak gitu. Atau ada juga dongeng-dongeng lain yang ketemu anak di atas gunung gitu, lalu dia mau pulang. Nah, Yesus Kristus, meskipun dia, perhatikan ini luar biasa sekali, meskipun dia supernatural being dalam nama Allahnya ya, dia adalah makhluk supernatural divine being. Tapi dia memilih kalau waktu untuk berinkarnasi, dia memilih jalan yang natural aja. Jadi manusia, jadi anak itu seperti biasa. Punya lembut. Nah, kenapa silsilah-silsilah di dalam Alkitab itu penting? Kalau ibu bapak ikut pelajaran kita yang kemarin fix satu, kita ada silsilahnya di dalam Injil Matius. Kapan dia harus ditulis begitu banyak? Tuhan Yesus itu keturunan siapa dirurut sampai keturunan Abraham. Dan menurut Lukas itu sampai keturunan Adam. Kenapa silsilah itu begitu penting? Nah, ini sebenarnya kita ditunjukkan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam diri, masuk ke dalam sejarah, masuk ke dalam waktu, masuk ke dalam dunia manusia yang carut marut. Nah, lalu masuk dalam keturunan biasa, dia tidak begitu. Tidak semua bahkan tidak semua bagus. Menarik sekali. Ada perempuan-perempuan yang ditulis di sana. Ada Tamar, ada Rahab, ada Batsheba, ada siapa dia ada di mana ya? Maria terakhir Ruth. Nah, itu ya orang-orang yang mengalami skandal seksual, orang-orang yang gagal dalam perkawinannya, orang-orang yang melacur, orang-orang yang lemah, tidak berdaya, bahkan bukan orang Yahudi. Tapi Tuhan pilih Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia lewat sejarah yang seperti itu. Nah, ini memberitahu kita sebuah penghiburan yang besar. Bagaimanapun hidup kita, keadaan kita di masa lalu, latar belakang kita, keturunan siapa? Ya, kita bukan keturunan bangsawan, misalnya. Kita keturunan leluhur yang kurang baik. Tapi Tuhan tetap bisa pakai setiap kita. Jadi alatnya, jadi bagiannya dalam rencana keselamatan. Ya. Lalu Yesus Kristus juga lahir ke dalam dunia ini lewat kelahiran yang wajar. Dia dikandung dalam rahim. Nah, ini satu misteri yang saya kok nggak bisa habis pikir ya. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, menciptakan langit, bumi, alam semesta ini, kok masuk ke dalam rahim yang kecil? Wah, itu misteri yang nggak masuk. Saya nggak pernah habis pikir waktu membayangkan itu. Bagaimana mungkin ya? Dan dia lahir ke dalam dunia lewat proses kelahiran yang natural saja. Di dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas itu dicatat Maria itu kesakitan. Kenapa? Waktunya mau bersalin. Jadi biasa gitu. Kelahirannya dari rahim seperti anak-anak yang dilahirkan oleh ibunya dengan cara normal. Ya, nggak ada kelahiran yang spektakuler. Ya, Yesus lahir lalu tiba-tiba langit terbelah, ada petir, ya, lalu kemudian tiba-tiba keluar sendiri begitu ya, tidak dari rahim. Nah, biasa saja. Kelahiran yang messy. Kalau ibu bapak pikirkan ya, mungkin kita terlalu terbiasa dengan gambaran-gambaran Natal itu yang cepat sekali gitu ya. Dikasih lihat bintang-bintang, lalu kita juga dengar lagunya kan, malam sunyi senyap,
kota kecil Bethlehem, semua orang tidur, tiba-tiba Yesus lahir. Tapi kalau ibu bapak betul-betul pikir, yaitu suasana Maria melahirkan, yang ibu-ibu pasti jauh lebih ringan dan bapak-bapak yang menemani yang ngelahirin itu ya, itu pasti teriak-teriak kesakitan, penuh darah. Dan itulah jalan kelahiran normal yang Yesus tempuh waktu dia berinkarnasi. Kenapa kok dia melakukan ini semua? Bahkan juga dia bertumbuh dengan cara yang wajar ya, nggak tiba-tiba lahir itu langsung jadi besar, jadi raja begitu, jadi kaya. Enggak, dia jadi anak-anak biasa. Umur 8 hari dia disunat, orang tuanya kasih persembahan ke gereja ya. Umur 2 tahun, belum sampai 2 tahun dia dibawa kabur-kabur begitu karena takut dibunuh ya, orang tuanya itu ada ancaman pembunuh. Umur 12 dia dipestakan, pesta masa remaja itu CD lah kira-kira begitu ya, sampai dia 3 hari nggak mau pulang, tinggal di gereja terus ngomong sama pendeta begitu ya. Nah, hari-hari Yesus itu biasa tumbuh sebagai anak, sebagai remaja ya. Kenapa kok dia melakukan menempuh jalan ini? Sebenarnya jawabannya itu ada satu. Kenapa? Karena dia mau menyamakan dirinya dengan kita. Ya, menyamakan dirinya dengan kita. Bahkan waktu dia memberi dirinya dibaptis, ya, di dalam Matius pasal 3 itu, atau Markus pasal 1, itu Yesus memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes. Nah, baptisan itu sendiri, ritual baptisan, bukan baru ada waktu zaman Yesus, tapi sudah ada sebelum-sebelumnya. Sejak kapan? Kalau di PL kan nggak ada ya, ini sunat. Baptis itu sejak kapan? Banyak orang menduga pembaptisan itu terjadi setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan. Ya, waktu itu bait Allah mereka itu dinodai, dinajiskan oleh Kaisar Romawi Yunani. Yaitu mereka membuat orang-orang kekaisaran Romawi Yunani itu membuat hal-hal yang najis di bait Allah, misalnya mempersembahkan babi dan seterusnya itu. Jadi pada waktu itu jadi bait Allahnya jadi najis. Nah, lalu ada sekelompok orang-orang Yahudi yang memberontak kepada pemerintah, mau menjaga kemurnian, kesucian bait Allah, sekaligus menjaga harga diri mereka. Ya, tidak boleh diinjak-injak sama pemerintah Romawi dan Yunani. Lalu apa yang dilakukan? Bait Allahnya disucikan, dimandikan, dipurifikasi. Makanya itu nanti ada ritual penyucian. Ya. Nah, makanya termasuk orang-orang semuanya dibaptis itu tanda apa? Tanda disucikan. Ya, di wash gitu ya, dibersihkan. Nah, jadi baptisan yang Yohanes lakukan, ya, Yohanes kan berkhotbahnya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam pemikiran orang Yahudi itu adalah kamu harus disucikan kembali. Kenapa? Karena orang Yahudi itu sangat jaga apa yang najis, apa yang kudus, clean unclean gitu. Yang bisa masuk surga hanya orang-orang yang bersih. Najis itu nggak bisa masuk surga, ya. Dan mereka tidak mau ada orang najis di tengah-tengah mereka. Kenapa? Jangan sampai gara-gara ada orang najis nanti kita dibuang lagi ke Babel kayak dulu. Itu traumanya itu besar gitu. Nah, maka saudara bisa mengerti ya, kenapa kok ahli Taurat dan orang Farisi itu sangat segitunya dengan hukum Taurat. Sangat ketat menjaga legalistik sekali, apa yang najis, apa yang kudus. Yaitu karena mereka tidak mau bangsa Israel dinajisin. Gak mau, mereka mau jaga kudus gitu. Nah, maka baptisan yang Yohanes lakukan itu adalah baptisan penyucian, lambang penyucian, lambang membersihkan orang-orang dari kenajisan mereka. Nah, lalu Yesus memberi dirinya dibaptis itu, dibaptis penyucian. Nah, pertanyaannya kan Yesus tidak najis kan? Dia tidak berdosa. Jadi dia harus disucikan dari apa? Sebenarnya nggak perlu. Tapi kenapa kok Yesus ambil ikut baptisan itu? Nah, ini merupakan satu tanda sebenarnya, simbol. Yesus itu seperti mau ngomong begini, saya menyamakan diri dengan orang-orang yang berdosa ini. Saya menyamakan diri dengan Anda-Anda yang najis ini. Meskipun dia pada dasarnya tidak perlu disucikan karena dia tidak berdosa. Lalu apa buktinya Yesus betul-betul manusia? Dia juga mengalami secara nyata dan mengalami sepenuh-penuhnya. Bukan hanya mengalami di angan-angan, tetapi sepenuh-penuhnya mengalami apa? Semua peristiwa, semua emosi yang kita rasakan.
Yesus pernah lapar. Yesus pernah haus. Yesus pernah capek, ya letih. Yesus pernah tidur. Yesus pernah marah juga. Yesus pernah apa? Berbelas kasihan, menangis, dan seterusnya. Ya, saya yakin Yesus itu waktu main sama anak-anak kecil, ya bercanda-bercanda gitu biasa. Ya. Dan waktu dia menghadiri kedukaan Lazarus, dia betul-betul sedih-sedih gitu. Jadi ini adalah satu bukti-bukti yang Alkitab berikan bahwa Yesus itu betul-betul menjadi sama seperti kita. Bukan cuma di angan-angan atau pura-pura aja. Nah, kenapa kok dia harus menjadi manusia sama seperti kita? Karena hanya kalau dia itu manusia sejati, maka dia mampu membayarkan tuntutan hukuman atas dosa manusia melalui ketaatan yang sempurna di atas kayu salib. Karena apa? Karena yang berdosa itu adalah manusia. Yang harusnya dihukum itu adalah manusia. Hanya kalau Yesus jadi manusia, maka tuntutan hukum itu sudah genap. Kalau Yesus tidak perlu jadi manusia, hanya pura-pura jadi manusia, atau dia Allah saja, tapi dia bilang begini, ya udah saya sudah ampuni dosamu, saya tidak anggap deh, saya nggak lihat. Itu namanya dia membohongi diri sendiri. Karena itu dosanya mau diapakan, mau dikemanakan. Ya, hukuman tuntutan atas dosanya itu mau dikemanakan. Kalau Yesus bilang, udah saya nggak anggap Ibu Lian ada dosa deh. Saya nggak anggap ya, anggap aja dosamu sudah tidak ada. Loh, itu namanya Yesus, Allah itu namanya bohong kepada dirinya sendiri. Dosa ya serius, harus dihukum, harus mati. Nah, cuman persoalan siapa yang harus dihukum? Harusnya kan kita. Tetapi kan Tuhan Allah mengasihi kita, dia nggak mau kita mati binasa. Makanya dia menanggungkan hukuman itu untuk kita. Tapi dia harus menjadi manusia supaya hukumannya itu bisa dibayarkan dengan genap sepenuh-penuhnya. Dan dia menjadi setia pada dirinya sendiri. Tidak punya standar yang ganda. Jelas ya sampai di sini ya, Ibu Bapak ya. Nah, kita lihat beberapa kesulitan juga untuk memahami kemanusiaan Kristus. Coba Ibu Bapak dan Saudara, kira-kira kalau dalam hidup kita sendiri ya, mana lebih gampang diterima? Yesus itu Allah atau Yesus itu manusia? Mana yang kita lebih gampang terima? Yesus Allah. Yesus manusia itu rasanya lebih susah terima. Apa kesulitan kalau menerima Yesus itu adalah manusia? Kesulitannya apa? Ada nggak pergumulan kita? Kalau kemarin pergumulan mengerti Yesus adalah Allah banyak ya. Kalau Yesus adalah manusia, ada nggak pergumulannya? Nggak terlalu? Nah, ada juga beberapa kekeliruan atau pemahaman yang salah ya, ajaran sesat yang gagal paham. Apa sih artinya Yesus itu manusia? Mereka gagal paham. Yang pertama itu doketisme, tapi ini juga belakangan kurang populer. Nanti saya kasih lihat yang kedua yang lebih populer pada waktu itu. Doketisme itu bilang Yesus itu bukan manusia sepenuhnya. Cuman kayak manusia aja, mirip manusia aja. Dia Allah 100%. Hanya dia ada aspek toleransi, tolerable, merenggangkan diri sampai mirip-mirip manusia sedikit. Nah, ini tentu bidat ya. Karena kita percaya bahwa Yesus itu bukan hanya Allah 100%, tapi juga manusia 100%. Nah, yang lebih dalam memikirkan hal ini, tapi dia juga salah. Itu namanya adalah Apollinarius. Apollinarius. Pandangannya namanya Apollinarianisme. Ya. Nah, dia itu mikir begini. Yesus itu boleh nggak dia itu kalau mau jadi manusia? Boleh. Tapi mungkin nggak dia punya natur manusia juga? Nggak boleh sama dia. Kalau Yesus punya natur manusia nggak boleh. Kenapa? Karena dia pikir begini.
Kalau Yesus punya natur manusia juga, punya pikiran manusia, punya jiwa manusia, punya kehendak manusia, kan natur manusia itu bisa berdosa. Ya, nanti natur Allahnya jadi tercemar. Kalau Yesus mengambil natur manusia, nanti natur Allahnya jadi rusak, jadi terkorupsi. Misalnya karena satu dosa saja ya, satu nilas titik rusak susu sebelah, kan nggak boleh. Jadi boleh nggak kalau Yesus mau menjadi manusia? Boleh, boleh. Mau jadi manusia ya nggak apa-apa, jadi aja. Caranya bagaimana? Menurut Apollinarian ya, naturnya tetap satu Allah. Pikirannya tetap Allah, kehendaknya kehendak Allah, perasaannya perasaan Allah. Tidak punya kehendak manusia, tidak punya pikiran manusia. Jadi kalau mau jadi manusia caranya gimana? Pakai saja tubuh manusia sebagai casing. Nah, jadi naturnya 100% Allah. Hanya memakai tubuh manusia itu sebagai casing gitu, sebagai wadah. Ya. Jadi Apollinarian itu dia punya pikirannya kalau misalnya sang anak Allah itu merengkuh hakikat kemanusiaan, nanti tercemar oleh dosa. Kalau tercemar kan manusia nggak bisa diselamatkan. Ya, jadi solusinya bagaimana? Menurut Apollinarius, boleh sang firman itu merengkuh tubuh manusia, boleh. Pakailah tubuh manusia. Tetapi pikiran dan jiwa Yesus bukan pikiran dan jiwa manusia. Hanya pikiran dan jiwa Allah saja. Jadi nggak punya natur manusia. Hanya pakai badan, raga sebagai wadah. Nah, ini pemikiran Apollinarius. Ya, ini waktu itu menjadi ajaran sesat yang beredar dan cukup banyak orang yang ikut. Lalu seorang teolog namanya Gregorius dari Nazianzus, dia menjawab Apollinarius. Dia menjawabnya begini. Ini kutipan ya, teksnya masih lebih panjang. Jika ada orang yang mempercayai Yesus sebagai seorang manusia tanpa sebuah pikiran manusia, maka orang yang percaya ini telah kehilangan akal sehat dan tidak layak untuk diselamatkan. Wah, keras sekali ya ngomongnya begitu. Kenapa? Alasannya begitu. Sorry. Sebab apa yang Tuhan Yesus tidak rengkuh, dia tidak bisa tebus. Dia tidak bisa selamatkan. Apa yang dipersatukan dengan keilahiannya juga diselamatkan. Jika hanya separuh dari Adam yang jatuh, maka apa yang Kristus rengkuh dan selamatkan juga hanya separuh. Tapi jika seluruh hakikat Adam jatuh, maka orang berdosa itu atau Adam itu atau manusia itu harus dipersatukan dengan keseluruhan hakikat Yesus yang diperankan. Dan karenanya diselamatkan secara keseluruhan. Lalu akhirnya pandangan ini didiskusikan lagi dalam konsili sidang, namanya konsili Konstantinopel. Nah tadi kan sudah ada Credo Nicea ya, tahun 325. Credo itu pengakuan iman. Lalu melalui sidang Konstantinopel, Credo Nicea-nya itu ditambahin kalimat-kalimat, ditambahin menjadi begini. Ini tadi kan Credo Nicea ya, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat. Ini kan dari kealahan Yesus. Nah sekarang ditambahkan ke manusia Yesus, yang merah itu. Dia telah turun dari surga untuk kita, manusia, dan untuk keselamatan kita. Dia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, dan seterusnya. Jadi maksudnya, Gregorius dan juga Konsili Konstantinopel mau menjawab si Apollinarius yang sesat tadi. Mau bilang begini, kalau kita bilang Yesus itu jadi manusia itu cuma mengambil tubuh sebagai casing, tapi dia tidak betul-betul pikirannya, jiwanya tidak betul-betul jadi manusia. Berarti dia bukan manusia yang utuh kan? Berarti dia nggak bisa menyelamatkan manusia yang utuh. Karena dia tidak jadi manusia yang utuh. Tetapi dengan dia masuk ke dalam dunia manusia, semanusia-manusianya, dia masuk ke dalam dunia yang berdosa seutuh-utuhnya,
maka di saat itulah dosa bisa dipatahkan, dosa bisa dihancurkan. Dan ini kita lihat pola-pola ini. Apa yang Kristus itu menyelamatkan dengan cara dia merengkuh sesuatu, ya. Bahkan nanti kita lihat Kristus itu turun ke dalam kerajaan maut. Itu untuk apa? Untuk betul-betul dia berada di sana, di dunia kematian. Dan justru dengan dia ada di sana, kematian betul dipatah. Kuasa maut, kuasa iblis betul-betul dihancurkan. Kalau dia tidak masuk sana, maka yang paling deep, yang paling gelap, itu namanya tidak ditebus. Untouchable. Tapi dengan dia ke sana, itulah justru dia melakukan penebusan, melakukan pemulihan. Nah, begitu juga dengan dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia bukan hanya tubuhnya itu, dia pakai casing tubuh manusia, tetapi dia betul-betul punya natur manusia. Punya pikiran manusia, punya jiwa kehendak sebagai manusia di dalam inkarnasi. Itu sebabnya kita bisa ditebus sepenuh-penuhnya juga. Ya. Nah, apa artinya bagi kita? Apa pentingnya bagi kita? Kalau Yesus Kristus itu manusia sejati. Coba kita baca Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal yang keempat ayat ke-15. Ya. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kementerian kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja, ia tidak berbuat dosa. Saudara, karena dia adalah manusia sepenuhnya, maka kita tidak pernah sendiri dalam melewati musim apapun di dalam hidup ini. Musim bahagia, musim biasa-biasa, musim menderita bergumul, kita tidak pernah sendiri. Kenapa? Karena dia pernah merasakan, dia pernah ada di sana. He's been there. Dia pernah merasakan itu. Ya, merasakan masa kanak-kanak, Yesus pernah. Merasakan masa pemuda, Yesus pernah. Dikucilkan, Yesus pernah. Disalah mengerti, Yesus pernah. Dielulukan puja-puji banyak orang, Yesus pernah juga. Jadi tidak ada masa dalam hidup kita yang Yesus tidak mengerti. Mungkin orang lain tidak bisa mengerti seluruh. Tapi imam besar yang kita punya, dia mengerti sepenuh-penuhnya. Kita tidak pernah sendirian dalam menjalani masa-masa hidup ini. Dan kemudian apa? Karena dia sudah melawan iblis di padang gurun itu yang menggoda dia menang. Bahkan dia sudah melawan kutuk dosa di atas salib itu dan dia menang. Maka kita itu akan bisa kuat juga menghadapi dosa, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan. Kita akan bisa menang juga. Kenapa? Bukan karena kita mencontoh dia, bukan. Ya, yang lalu kita bahas ya. Kita kalau menjadikan Yesus sebagai teladan, sebagai contoh, itu kita akan kepentok. Kenapa? Sampai akhirnya kita akan mengerti, saya bukan Yesus, dan dia Yesus gitu. Tapi kita mengerti kita bukan hanya menjadikan Yesus itu contoh, teladan, bukan. Tetapi di dalam iman, kita yang dilahir barukan itu dipersatukan di dalam Kristus. Masuk ke dalam Kristus, menyatu. Jadi kemenangan yang dia dapat, itu juga milik kita. Kekudusan yang dia miliki, itu milik saya. Kebenaran yang dia punya, itu milik kita. Sehingga kita bisa menang, lewatin berbagai cobaan dalam hidup. Kenapa? Karena Kristus sudah menangkan itu, lakukan itu buat saya. Ya. Nah ini contohnya begini, saya salah satu suka nonton podcast salah satu orang itu namanya Grace Tahir ya, tahu nggak ibu bapak? Anaknya Datuk Sri Tahir itu, dia itu kalau podcastnya selalu bilang gini, dia itu bertumbuh besar bukan dari orang nggak punya apa-apa. Dia bertumbuh besar itu dia bilang dia anak orang kaya, dia jelas dia dari awal tuh anak orang kaya. Memang dulu waktu dia kecil bapaknya nggak sekaya begini, nggak langsung jadi begini. Tetapi dia comfortable, bukan yang nggak bisa sekolah, bukan yang nggak bisa makan. Dia bilang
Waktu dia beranjak remaja, begitu ya, dia bilang apa? Bapaknya tuh udah siapin kok uang sekolah untuk dia, adiknya, nanti dia punya anak lagi. Rumah tuh semua udah disiapin, semuanya sudah ada. Itu milik siapa? Ya milik dia, milik anak-anak, milik milik dia. Jadi dia bilang saya sudah memilikinya di dalam bapak saya itu. Bapak saya udah kasih. Nah oke, sekarang kalau dia misalnya sudah dikasih semuanya, kasih uang sekolah sampai mau S2, S3 sudah semua, kasih rumah, bahkan sampai nanti dia punya anak pun sudah bisa ada uang sekolahnya, sudah bisa ada rumahnya. Oke, itu udah milik dia. Terus dia masuk ke dalam rumah itu. Dia masih perlu bersih-bersih kan? Ya perlu lah. Gasnya bocor, dia perlu ganti kan? Perlu dong, nggak mungkin dia bilang, ini kan saya sudah dapat rumah. Itu sudah, biarin gas bocor dan nanti sembuh sendiri. Nggak bisa kan? Tetap perlu. Dia udah punya uang sekolah begitu banyak, dia tetap perlu nggak bikin formulir, isi mau mendaftar kuliah kemana, lalu ikut tes. Perlu nggak? Perlu. Udah masuk di satu sekolah, perlu ikut ospek. Perlu. Ujian perlu nggak? Belajar dia perlu nggak? Bisa nggak dia lebih? Kan saya udah dijamin sampai lulus ada duit. Ya udah nggak usah belajar. Bisa begitu? Nggak bisa. Nah ini namanya anugerah sama tanggung jawab. Dua-dua harus sama. Ya, orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, itu udah punya, dikatakan di kitab suci, segala harta rohani yang ada di bumi dan surga, juga warisan di dalam Kristus kita sudah punya semuanya. Tempat di surga sudah punya. Ya, kekuatan yang kita butuh untuk menjalani hidup ini sebagai orang Kristen sudah punya. Untuk bertahan sampai akhir sudah dijamin oleh Tuhan. Ya, kitab suci katakan orang-orang pilihan tidak akan dilepaskan. Orang-orang pilihan akan ditolong Tuhan melewati kesulitan-kesulitan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa rebut kita dari Tuhan. Pencobaan, penderitaan, dosa itu nggak akan merebut kita dari Tuhan. Kita jatuh ke dalam dosa berulang-ulang pun Tuhan tetap pelihara pegang kita. Kenapa? Sudah dijamin keselamatan komplit sampai kekekalan. Tapi boleh kita bilang kan suruh punya keselamatan. Ya udah menang orang baik gitu. Dia hari ini mau jatuh dalam dosa apa kan udah punya keselamatan. Hidup saya rusak gimana? Ya nggak apa-apa, kan yang penting udah punya keselamatan. Nggak bisa. Ya, di dalam kitab suci dalam mengikut Tuhan kita mengerti anugerah Tuhan dan tanggung jawab manusia berjalan bersama-sama. Kita bisa menang dalam hidup ini. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan semua kemenangan itu tuntas untuk kita. Keselamatan itu tuntas dia berikan untuk kita. Nah, bagian kita adalah menjalani yang menjadi bagian kita. Paulus bilang, biarlah hidup kamu sepadan sama panggilan itu, sama status kamu. Statusnya udah dikasih duluan. Anak Allah, pewaris kerajaan surga, itu status sudah dikasih duluan. Nah, sekarang tinggal hidupnya. Sepadan enggak dengan statusnya? Jelas ya sampai di sini ya? Oke. Nah, lalu apa lagi maknanya bagi kita kalau Yesus itu menjadi manusia? Maknanya adalah ternyata di dalam kekristenan hal-hal yang sifatnya fisik, hal-hal yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sifatnya badani, itu matters, itu penting buat Tuhan. Ya. Nah, seringkali kita punya pemikiran yang keliru. Oh, Tuhan itu cuma suka yang rohani-rohani saja. Ya, levelnya Tuhan itu level rohani, doa, baca Alkitab. Nah, itu hal-hal Tuhan deh. Tapi kalau saya cari uang dan ingin untung, nah itu dunia. Maka saya belum layak jadi majelis karena saya masih suka uang gitu. Kalau misalnya saya pergi ngopi di pinggir jalan atau nongkrong di kafe, itu duniawi. Ya, itu kurang Kristen. Saya ke bioskop, itu badan, itu duniawi. Saya cuci piring, cuci piring mah bukan urusan Tuhan. Gitu ya. Yang urusan Tuhan itu apa? Urusan Tuhan itu yang rohani-rohani. Nah, kalau kita pikir begitu tanpa sadar kita punya dua muka deh. Muka rohani ya, kalau di gereja bagaimana kita atur dengan teman-teman gereja, dengan perkataan gereja. Nah, kalau sehari-hari mah yang istilahnya manusiawi, itu mah urusan lain, bukan urusan Tuhan. Tuhan cuma nikafling rohani. Ya. Nah, kalau kita punya pemikiran begitu, bagi dua, itu dulu juga ada ajaran sesat namanya Gnosticism, ya, Gnosticism. Jadi roh itu yang bagus, roh itu yang penting, badan itu nanti dibinasakan, badan itu dihancurkan. Nah, ini pandangan yang beredar banyak di orang-orang Yunani Romawi abad pertama.
badan, raga itu jelek. Ya, nafsu badannya itu buruk, suka makan, suka keindahan, suka perempuan cantik, suka pria ganteng, itu nggak boleh. Itu masuk neraka lah. Ya, kalau mau masuk surga itu semakin nggak punya keinginan, semakin doa, berpuasa, meditasi, nah itu masuk surga. Tapi saudara pikir sama Allahnya orang Kristen, sama Yesus Kristus malah dijungkir balikan pemikirannya. Karena apa? Karena dia Allahnya yang divine, yang rohani, yang supranatural itu malah menjadi apa? Menjadi daging, malah menjadi manusia. Dia pesta makan dan minum dengan semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Dia rubah air menjadi anggur, anggurnya anggur enak lagi, bukan anggur sembarang-sembarang. Anggur Yesus pasti mahal, saya yakin. Meskipun tentu saja cerita ini punya makna yang lain. Nanti kita bisa bahas itu waktu belajar Injil Yohanes. Tapi penekanan saya adalah Yesus betul-betul jadi manusia dalam segala keutuhannya, kepenuhannya. Makan biasa dengan murid-murid. Hadir ke pesta kawinan, pergi loh ke kawinan. Saya kira Yesus itu lebih rohani dari saya. Saya nggak suka sungguh mati pergi ke kawinan. Kalau mau di gereja aja, begitu saya pulang. Pesta itu saya nggak mau. Tapi Yesus pergi loh ke pesta. Kita jadi di sini mengerti. Bagi Tuhan nggak ada pembedaan-pembedaan. Mana rohani, mana duniawi, mana sekuler, mana kudus. Tidak. Semuanya sudah Dia rangkul. Semuanya dikuduskan di dalam Dia. Maka kita pun di dalam menjalani segala hal kecil, ke pesta, arisan, ya, party temen, mabar, ya, nah, itu harusnya kita menjalaninya dengan konsep kekudusan. Kalau Yesus sama-sama saya nih di pesta ini, pasti saya itu nggak akan ambil makanan buat pulang bungkus plastik, itu nggak akan. Yesus nggak akan begitu soalnya. Ya, saudara, jelas di sini ya. Jadi pertanyaannya, saya suka mengkritik, saya suka dengar orang itu bertanya begini, kalau orang Kristen, boleh nggak pesta? Boleh nggak ini? Boleh nggak itu? Boleh nggak dating apps? Katanya begitu ya. Nah, pertanyaannya coba jangan jangan boleh nggak boleh juga. Tapi pertanyaannya revisi sedikit. Kira-kira sebagai orang Kristen, bagaimana cara saya harus berpesta? Bagaimana cara saya main dating apps sebagai orang Kristen? Ya. Bersaing bisnis sebagai orang Kristen itu harus bagaimana? Bukan boleh nggak bersaing, ya kalau nggak bersaing ya mati, nggak bisa. Ya, tapi bagaimana saya sebagai orang Kristen menjalankannya? Ya, kira-kira begitu. Oke? Dan yang terakhir, karena Yesus sudah menjadi manusia, maka kita punya pengharapan nantinya kita akan dibangkitkan secara tubuh. Ya, jadi ibu bapak dan saudara-saudara, kita itu nanti masuk ke dalam kerajaan surga bukan menjadi avatar, hologram gitu ya, AI gitu, jalan-jalan gitu, bukan. Bukan juga menjadi hantu kayak Casper, ya bukan. Tapi kita akan menjadi manusia yang punya tubuh, tapi kualitas tubuhnya itu berbeda dengan yang sekarang. Tubuh yang sekarang ini gampang rusak, gampang mati, ya gampang sakit. Nanti tubuh kemuliaan tidak bisa mati, tidak bisa dirusak oleh apa. Tapi kita akan dibangkitkan secara tubuh seperti ini. Dan di kerajaan Allah, di kekekalan, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu pun dilanjutkan. Pekerjaan itu pun penting bagi Allah. Nanti kita akan belajar ini sebenarnya lebih banyak di eskatologi ya, waktu bicara langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi sebenarnya di dalam langit dan bumi yang baru itu ya, kadang-kadang kita suka salah mengerti. Kita pikir nanti di langit dan bumi yang baru apa? Ya nyanyi-nyanyi terus aja, pakai baju putih gitu, menyembah Tuhan, nyanyi-nyanyi terus. Itu kalau cuma nyanyi ya, nyanyi terus sebelum mati itu menariknya apa ya kira-kira? Nyanyi melulu. Orang suka paduan suara juga kalau nyanyi melulu sampai kekekalan, gak ada habisnya loh. Terus gitu, mau gitu, saya sih suka, aduh jangan lah. Kalau nyanyi, ya ada batas lah, nyanyi 5 jam oke lah, mungkin kita masih tahan ya. Tapi coba nyanyinya, mungkin terus nyanyi sampai kekal. Kekal tuh gimana? Gak ada habisnya gitu. Waduh, terima kasih deh, kayaknya surga nggak menarik buat saya. Nah, tetapi tentu saja kita bukan hanya itu. Ya, kita bukan hanya itu. Kitab suci katakan langit dan bumi yang baru seperti langit dan bumi yang sekarang hanya disempurnakan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu masih akan dilanjutkan.
berkarya, yang semuanya mengusahakan kesejahteraan, kebaikan di dalam bumi yang baru, langit yang baru. Maka kekristenan, khususnya dalam kita belajar kristologi, dalam kita mengenal Yesus, saya kira kekristenan itu adalah pelajaran untuk hidup. The art of living, bagaimana menjalani hidup. Menjalani hidup yang sangat mundan ini, yang sangat remeh ini, yang sangat duniawi ini, tetapi kita jalani dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Karena kita tahu yang duniawi ini pun, Tuhan Yesus mau ke sana. Tuhan Yesus mau lakuin. Tuhan Yesus mengalami. Jadi saya mau melakukan cuci piring, cuci baju, sikat WC, itu saya melakukan sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Dan saya nikmati. Ya, jadi kekristenan itu adalah belajar bagaimana menikmati hidup. Saudara kan dijanjikan, kalau kita sudah percaya, kita akan mengalami yang namanya hidup yang kekal. Hidup terus, nggak mati-mati. Jadi sebenarnya perlu kita itu di dalam mengikuti Yesus itu belajar hidup, belajar menjalani hidup. Cuman kadang-kadang kita itu tanpa sengaja mengubah ya. Kristenan itu kita pikir agama mati. Jadi pokoknya kadang berita kita kan begitu ya. Kalau mati nanti masuk surga. Kalau mati, kalau mati. Jadi seperti tujuannya mati begitu. Padahal kita tahu mati itu kan hanya awal untuk kehidupan yang kekal. Perlu belajar hidup, mengembrace life dengan segala kepenuhannya. Kenapa? Karena Yesus pun datang ke dalam dunia ini, dia embrace human life. Ya, oke. Bagaimana memahami dua natur ini? Ada natur Allah, ada natur manusia. Nah, ini bagaimana dua-duanya bisa ada dalam satu tubuh. Jadi, Ibu Bapak dan Saudara, kita sudah memahami Yesus Kristus itu Allah sepenuhnya. Oke? Lalu kita juga coba memahami Yesus Kristus itu manusia sepenuhnya. Ya. Nah, sekarang kita coba mengerti bagaimana dua natur ini ada dalam satu pribadi. Kalau pribadi saya, naturnya cuma satu ya, manusia. Tapi bagaimana manusia dan Allah ada dalam satu tubuh, dalam satu pribadi. Nah, ini susah mengerti. Ya. Jadi ada kesulitan untuk memahami dua natur Yesus Kristus. Nah, ini bidat yang lain. Bidat yang lain namanya Nestorian. Ya, Nestorian. Nestorius, orangnya namanya Nestorius. Ajarannya namanya Nestorian. Nestorius katakan begini, Yesus itu dua pribadi. Dua pribadi yang terpisah. Cuman di dalam satu. Jadi gambarannya begini, saudara, terbelah. Ya, dia punya natur Allah, dia punya juga natur manusia. Ini di dalam satu tubuh, tapi ini terpisah, nggak nyampur. Nggak nyampur. Kenapa Nestorian ini mikir begitu? Karena bagi dia begini, Yesus itu nggak bisa, Nestorius itu nggak bisa terima kalau yang mati di atas kayu salib itu adalah Allah. Tapi kalau yang mati itu pribadi manusianya Yesus, dia bisa terima. Oh ya, namanya manusia pasti mati, logika. Tapi kalau Allah yang mati itu dia nggak bisa terima. Jadi dia pisahin, ini sekarang natur apa dulu nih yang lagi bekerja. Kira-kira begitu. Lalu Nestorius juga tidak bisa terima kalau Maria itu jadi ibunya Tuhan, Theotokos. Dia bisa terima. Tapi kalau Maria itu jadi ibu Kristus dalam arti natur manusianya dia bisa terima. Nah, masalahnya bisa terima, nggak bisa terima itu standarnya apa ya? Standarnya kan akalnya dia sendiri ya. Nah, dalam konsili Efesus, pandangan Nestorian ini coba dijawab. Ya, pandangan Nestorius ini coba dijawab dengan mengatakan apa? Yesus Kristus itu adalah satu pribadi dengan dua hakikat, yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia. Kedua hakikat ini tidak bisa dipisahkan dan ada dalam satu pribadi, atau disebutnya hypostatic union. Maksudnya dua natur ini bersama-sama ada dalam satu pribadi. Tidak pernah ada satu yang tidak ada, selalu bersama-sama ada, nggak bisa dipisah-pisah. Ya, nah. Tetapi kemudian ada juga ekstrim yang lain beberapa tahun, 20 tahunan setelahnya. Orang bernama Eutychus, dia dia memikirkan, oke, kalau gitu dalam diri Yesus kan ada dua natur ya, natur manusia dan natur Allah. Berarti kalau gitu nyampur itu dua natur itu. Ya, seperti apa?
Seperti kopi susu, ya, natur ilahinya dan natur manusianya Yesus itu sudah kecampur kayak kopi susu, nggak bisa dibedakan lagi. Nah, jadi ini kontras daripada pemikiran Nestorian. Nah, pemikiran Eutychus ini kemudian juga dijawab oleh Konsili Chalcedon. Dijawab begini, nggak bisa. Kalau campur-campur begitu jadinya jadi satu natur campur. Nggak bisa. Tetap ini dua natur, bukan satu natur. Ya. Nah, lalu Konsili Chalcedon coba menjawabnya. Maka dengan mengikuti para bapak gereja, seluruhnya dengan satu kesepakatan, kami mengajarkan kepada manusia untuk mengakui Sang Anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sama sempurnanya dalam keilahian dan juga sempurna di dalam kemanusiaan, Allah sejati dan manusia sejati, dari sebuah tubuh dan jiwa yang berakal budi, sehakikat dengan kita menurut kemanusiaan, di dalam segala sesuatu seperti kita, kecuali tanpa dosa, diperanakan sebelum segala zaman, dari Sang Bapa menurut keilahian, dan di zaman akhir ini, bagi kita dan bagi keselamatan kita, lahir dari perawan Maria, Ibu Allah, berdasarkan kemanusiaan. Kristus yang satu dan yang sama, Sang Anak Tuhan satu-satunya yang diperankan. Jadi, dari 4 konsili tadi, Nisea, Konstantinopel, Efesus, dan Chalcedon, akhirnya, sebelumnya, Ibu Bapak dan Saudara, nah, klaim ini yang penting ya, dua natur Yesus Kristus itu, dua hakikat, ini ya, dua natur, dua hakikat, tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Nah, ini kata-kata yang penting untuk mengerti natur Yesus Kristus. Cuman ini memang satu persoalan, karena kita dikasih tahu yang tidak, ya, tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Oke, jadi bagaimana? Tidak ada penjelasan, nggak tahu bagaimana. Pokoknya tidak begini, tidak begitu. Ya, itu batasannya. Nah, perbedaan hakikat tidak dapat dipisahkan dari kesatuan. Namun demikian, properti dari masing-masing hakikat dipertahankan dan muncul bersamaan dalam satu pribadi dan satu subsistensi, tidak terpisah atau terbagi ke dalam dua pribadi, namun Sang Anak yang satu dan yang sama. Jadi, Yesus Kristus bukan dua pribadi, satu pribadi, tapi satu pribadi itu dengan dua natur. Nah, dua naturnya itu tidak terpisah, tidak terbagi, tapi juga tidak bercampur. Jadi bagaimana? Nah, itulah misteri. Itu yang sampai sekarang para teolog coba. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Coba ya, ini gambarannya ya. Jadi dia adalah Yesus Kristus adalah Allah sejati. Di saat yang bersamaan dia juga manusia yang sejati. Lalu dia satu pribadi yang punya dua hakikat. Nah, ini yang kita bisa mengerti tentang Yesus Kristus. Dan dua hakikat itu di dalam satu pribadi tidak bercampur, tidak terpisah, tidak terbagi, dan tidak berubah. Dan dia adalah Allah sejati dan manusia sejati, itu pun tidak berubah, tidak terbagi, tidak bercampur, tidak terpisah. Nah, kita perlu hikmat dan juga wahyu dari Tuhan untuk mengenal pribadinya lebih jelas dan lebih dalam. Ya, kita akhiri sampai di sini, Ibu Bapak. Saya harap minggu depan kita bisa diskusi lagi untuk bagian yang terakhir. Mungkin nanti digabung ya tentang inkarnasi sampai kebangkitan, nanti saya jadi konfiden. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh membutuhkan anugerah dan pertolongan-Mu untuk mengerti dan mengenal Engkau tidak mudah. Tetapi kami rindu justru perjalanan ini menjadi satu perjalanan yang kami layak tempuh dan perjalanan yang Tuhan hadapi. Biarlah kami justru bergumul untuk mengenal Tuhan lebih jelas. Ini adalah satu pergumulan yang layak daripada kami hanya mungkin terhisap dalam pergumulan-pergumulan dunia yang tidak ada ujungnya. Tetapi biarlah kami diberikan hati yang mau terus belajar mengenal Tuhan. Dan berikanlah kami wahyu, berikanlah kami hikmat untuk kami boleh mengerti kekayaan, keindahan, dan juga kami boleh bertumbuh mengenal Engkau secara pribadi dengan lebih dekat. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan, apapun pergumulan kami. Engkau mendampingi kami, Engkau turut merasakan segala pergumulan-pergumulan kami. Engkau bukan Allah yang tinggal diam, Engkau terlibat dalam hidup kami. Maka tolong kami, berikan kami kekuatan untuk boleh menjalani hari-hari sebagaimana Tuhan katakan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan diri ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Ibu Bapak dan seterusnya.